ಮೊನ್ನೆಟ್ರಿಯು ಮುಳಂಗಾಲ್ ನಾನ್ ಮಾನ್ತೋಡ ಮಂಡೀರ அங்க போய் நடத்துவா நிக்க போவா Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Inilah salah satu film yang sudah kita tunggu lama. Judulnya Kang Gufa yang dibintangi Surya. Film Tamil tahun 2024 ini juga menampilkan aktor Hindi seperti Bobby Dool dan Disa Patani. Tidak lupa mimin sapa para penonton setia, diantaranya Mama Nanda di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Doni di Parepare, lalu Ardi di Kuta Mandalika, Aldi di Batam, Muhammad Haki di Sukabumi, Lina di Kabupaten Landak, Nisa Nasution di Sei Barombang, Amin di Madura, Henry di Jambi, Hamzah Buang di Goa, Muhammad Sahafiz di Malaysia, dan semuanya dimanapun berada. Oke, selamat menonton ya. Pada tahun 2024, ada Pusat Penelitian Biomedis Rusia di dekat perbatasan India. Penelitian milik swasta itu untuk meningkatkan kekuatan otak anak. Banyak anak-anak dari berbagai negara menjadi subjek penelitian. Salah seorang anak, Zeta, melarikan diri dari tempat tersebut. Puluhan pasukan bayaran bersenjata lengkap berusaha menangkap Zeta. Otak Zeta seperti tidak normal. Dia terus berlari hingga berhasil naik kereta api yang sedang melintas. Di dalam kereta api, Zeta melukis wajah seseorang yang pernah hidup ribuan tahun lalu. Keberadaan Zeta terlacak menuju kota Goa. Para pasukan bayaran itu diminta oleh komandannya untuk membawa Zeta kembali ke laboratorium. Di kota Goa ada pemburu bayaran bernama Francis Theodore yang bekerja untuk kepolisian setempat. Francis bersama rekannya, Colt, sedang menargetkan penjahat bernama De Souza. Sosok Francis sangat tangguh meski gayanya selengean. Cukup mudah bagi Francis melumpuhkan De Souza dan anak buahnya. Penjahat itu kemudian akan diserahkan ke komisaris polisi Goa. Dalam perjalanan, pemburu bayaran lainnya, Angela, ingin mengambil alih De Souza. Mereka pun bersama-sama menemui komisaris untuk mendapatkan hadiah. Francis dan Angela memang selalu berseteru sejak mereka putus cinta. Ya, keduanya adalah mantan kekasih yang berubah menjadi musuh. Komisaris memberikan daftar target berikutnya, yaitu gembong narkoboy bernama Jitu. Hadiah sebesar 1,5 juta rupiah atau sekitar 282 juta rupiah akan diberikan jika Francis atau Angela berhasil menangkap Jitu. Komisaris memberi warning agar Jitu tidak dilukai. Francis maupun Angela sangat bersemangat untuk memenangkan hadiah. Francis dan rekannya, Colt, bekerja keras untuk melacak keberadaan Jitu. Keberadaan Jitu sudah diketahui berada di sebuah kapal pesiar. Jitu yang akan ditangkap justru ingin menembak Colt. Francis spontan saja melindungi Colt dan tanpa sengaja membuat Jitu tertembak. Jitu meninggal di tempat. Francis dan Colt jadi panik, padahal komisaris sudah berpesan agar tidak melukai Jitu. Saudara Jitu, Kambuta, juga pasti akan menuntut balas. Kambuta merupakan gangster terkuat di Goa. Francis mengajak Colt pergi diam-diam dari TKP, tapi ternyata aksi penembakan itu dilihat sejak tadi oleh seorang anak kecil. Dialah Zeta yang baru datang ke Goa setelah melarikan diri dari laboratorium penelitian Rusia. Francis pura-pura tidak peduli dan pergi. Anehnya, Zeta terus menatap tajam Francis. Sikap Zeta membuat Francis khawatir. Jangan sampai anak kecil itu buka mulut tentang kematian Jitu. Angela dan rekannya juga datang ke tempat Jitu. Mereka membawa pulang Zeta yang menjadi saksi mata kematian Jitu. Tindakan Angela membuat Francis dan Colt panik. Parahnya, Zeta menunjuk Colt dan Francis sebagai pelaku penembakan. Francis membawa Zeta kabur dari rumah Angela agar rahasia aman. Zeta hanya diam sambil terus-terusan melototi Francis.
Tatapan mengerikan Zeta membuat Francis merasa tidak nyaman. Tiba-tiba Zeta mengalami kejang seperti orang keracunan. Zeta langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter yang menangani Zeta dibuat heran. Kepala anak itu ditemukan sudah dibedah. Sel-sel otaknya telah berubah. Untungnya kondisi Zeta membaik. Francis diperbolehkan membawa Zeta pulang. Zeta masih seperti robot saat berada di rumah Francis. Dia tidak bicara apapun. Francis dan Colt jadi bingung sendiri. Tapi entah mengapa Francis merasakan ada hubungan khusus dengan anak itu. Francis ingin mengetahui identitas Zeta. Hal yang mengejutkan, Zeta ditemukan sedang melukis di dinding kamar. Lukisan itu tentang kehidupan di masa lalu. Francis seperti familiar dengan lukisan Zeta. Tiba-tiba Zeta berteriak ketakutan memeluk Francis. Tangan Francis ditaruh di atas kepalanya. Zeta seperti sangat menghormati Francis. Sekilas Francis juga mendapatkan bayangan aneh tentang adegan yang sama di masa lalu. Francis benar-benar dibuat bingung. Zeta memberi isyarat bahwa dia kelaparan. Francis membawanya keluar untuk makan. Angela datang lagi untuk membawa Zeta pergi. Angela pura-pura ingin berdamai. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengikat Francis dengan borgol. Francis terperdaya oleh trik wanita, tapi tanpa diduga, saudara Jitu, Kambuta, dan anak buahnya datang mengincar Zeta. Kambuta ingin mengetahui orang yang telah membunuh Jitu. Zeta dipaksa bicara. Sepertinya Zeta memiliki kekuatan telekinesis. Dia mampu membuat benda-benda di sana bergerak dan berterbangan tanpa disentuh. Situasi bertambah aneh ketika sekelompok pasukan datang menggunakan helikopter. Mereka adalah orang-orang dari laboratorium Rusia yang mengincar Zeta. Tanpa basa-basi, senjata ditembakkan secara membabi buta. Kambuta beserta anak buahnya menjadi korban. Francis yang sedang terjebak borgol tidak bisa berbuat apa-apa. Code 10 already. Setelah situasi terkendali, Zeta dibawa pergi. Francis berusaha melepas borgolnya. Setelah borgol terlepas, Francis langsung mengejar Zeta. Entah mengapa, Francis sangat ingin melindungi anak itu. Francis terus berlari mengejar mobil yang membawa Zeta, padahal tidak mungkin dia akan mampu mengejarnya. Dalam kondisi seperti itu, Francis mengalami perasaan deja vu. Francis terus berlari tanpa peduli terkena tembakan. Meski baru mengenal Zeta, Francis merasa anak itu sangat berarti dalam hidupnya. Angela dan Colt sampai bingung melihat tingkah aneh Kang Gufa. Francis gagal mengejar Zeta. Untungnya dia berhasil melempar alat pelacak kendaraan yang membawa Zeta. Francis mendapat bayangan tentang dirinya yang memiliki hubungan erat dengan Zeta di masa lalu. Kisah mereka berawal dari tahun 1070 Masehi atau sekitar 954 tahun lalu. Saat itu, pasukan Romawi ingin membangun pos pelatihan untuk 25.000 tentara armada angkatan laut. Menurut salah seorang penduduk yang bernama Miasan, ada 5 pulau bisa dijadikan lokasi, yaitu Pulau Mandayaru, Venggadu, Mukadu, Arati, dan Verumachi. Semua penduduk di pulau itu memiliki bahasa yang sama, tapi sangat berbeda dalam hal budaya dan kepercayaan. Kedamaian mereka dijaga oleh dewan dari perwakilan masing-masing. Setelah mengetahui kelima pulau itu, Jenderal Romawi Oronato memilih Pulau Perumachi. Pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang kaya dan klan prajurit pemberani. Miasan akan membantu Romawi menguasai Perumachi dengan imbalan koin emas. Rekannya dari Pulau Mandayaru, Kodufan, diajak bekerja sama karena sudah dikenal baik oleh para penduduk Perumachi. Kodufan menilai tidak mudah bisa menguasai Pulau Perumachi yang penduduknya dikenal sebagai prajurit gagah berani. Kodufan memiliki ide untuk melemahkan kekuatan Perumachi terlebih dahulu sebelum pasukan Romawi datang. Harta memang menjadi penyebab keserakahan dan pengkhianatan sejak dulu kala. Kodufan mengajak istrinya, Yaksi, dan putra mereka, Porufa, pergi ke Perumachi. Wajah Porufa mirip dengan Zeta di masa modern. Kodufan membawa oleh-oleh untuk keluarga Senti, yang merupakan pemimpin suku Perumachi. Mereka memang sudah lama saling mengenal.
Kodufan mengaku ada pihak asing yang sedang membangun kapal laut di Mandayaru. Tenaga kerja di sana sangat kurang sehingga butuh bantuan dari Perumaci. Miyasan muncul menguatkan ucapan Kodufan, tenaga kerja pasti akan dibayar mahal. Akhirnya Senti setuju mengirim 100 orang prajurit ke Mandayaru. Miyasan dan Kodufan sangat puas rencana jahatnya berjalan lancar. Ketika mereka sampai di tengah hutan bersama 100 orang Perumaci, Kodufan mengajak untuk istirahat sejenak. Kodufan kemudian meniup keongnya. Sekelompok pasukan Mandayaru yang sudah dia siapkan muncul. Orang-orang Perumaci yang belum siap bertarung disergap dan digempur. Setiap nyawa orang Perumaci akan dibayar mahal oleh pihak Romawi. Dan hari itu 100 orang Perumaci meninggal dibantai dengan tangan terpotong. Setelah beberapa hari, Kodufan datang lagi ke Perumaci menemui Senti. Kodufan bercerita para pekerja asal Perumaci sangat disukai pihak asing karena kuat. Kedatangan Kodufan kali ini untuk meminta tambahan tenaga kerja lagi agar kapal cepat selesai. Senti hanya diam dan mengiyakan. Kodufan kembali bisa membawa ratusan orang. Setelah sampai hutan, giliran salah seorang penduduk Perumaci, Selumara, yang meminta agar istirahat terlebih dahulu. Ternyata Selumara adalah satu-satunya orang yang selamat dari rombongan sebelumnya. Untuk menyelamatkan diri, Selumara memotong sendiri tangannya dan pura-pura meninggal bersama 99 mayat lainnya. Selumara pun bisa membongkar pengkhianatan yang telah dilakukan Kodufan. Perangkap yang disiapkan Kodufan kini berbalik. Kodufan sengaja dibiarkan tetap hidup agar balas dendam bisa dituntaskan atas pembantaian yang telah terjadi. Pemuda kebanggaan Perumaci, Kang Gufa, datang untuk menuntaskan dendam itu. Kang Gufa yang diperankan Surya adalah putra tunggal kepala suku Perumaci. Dia prajurit terkuat, paling berani, dan paling mulia. Wajah Kang Gufa sangat mirip dengan Francis yang hidup di zaman modern, tapi soal karakter mereka jauh berbeda. Kang Gufa tipikal manusia serius dan berkarisma. Kodufan takut setengah mati karena kebusukannya terbongkar. Kang Gufa meniup keong milik Kodufan agar musuh yang bersembunyi muncul. Ketika mereka datang, Kang Gufa langsung menerkam dan menerjang. Pasukan yang disiapkan Kodufan dibunuh tanpa ampun. Kodufan menyerang Kang Gufa dari belakang, tapi Kang Gufa bergerak cepat. Si pengkhianat itu dicabik-cabik. Kang Gufa juga memotong tangan Kodufan. Untuk memberikan pembelajaran, Kodufan yang sudah terluka dibawa kembali ke Perumaci. Kodufan akan dihukum mati di hadapan semua orang. Istri dan putra Kodufan memohon pengampunan, tapi Kang Gufa tidak bisa memaafkan sebuah pengkhianatan. Apalagi banyak penduduk Perumaci telah meninggal atas ulah Kodufan. Akhirnya Kodufan dibakar di hadapan semua orang. Sebelum napasnya terhenti, Kodufan berteriak agar putranya balas dendam kepada Kang Gufa. Para penduduk Perumaci menginginkan istri Kodufan, Yaksi, dan anaknya Porufa dihukum mati juga. Tapi Kang Gufa tidak setuju. Dosa Kodufan tidak boleh dibebankan kepada keluarganya. Yaksi hanya bisa menangis melihat semua orang menginginkan kematiannya. Spontan saja Yaksi membawa putranya ke hadapan Kang Gufa. Yaksi memohon agar Kang Gufa berjanji melindungi putranya. "Saudaraku, keselamatan putraku sekarang menjadi tanggung jawabmu," ujar Yaksi. Kang Gufa setuju memberikan janji. Tanpa diduga, Yaksi berlari ke arah bara api untuk bergabung bersama suaminya yang telah menjadi abu.
Kang Gufa gagal menghentikan langkah Yaksi. Putra Yaksi, Porufa, menangis terisak melihat kedua orang tuanya telah menjadi abu. Kang Gufa menaruh tangannya di kepala Porufa. Kang Gufa berikrar mengangkat Porufa sebagai putranya. Tidak seorang pun boleh menyakiti Porufa. Dia anakku, teriak Kang Gufa. Awalnya Porufa sulit diterima oleh para penduduk Perumaci. Anak-anak setempat juga selalu membuli Porufa. Untungnya Kang Gufa selalu ada untuk menguatkan dan melindungi Porufa. Keberadaan Porufa pun akhirnya diakui dan bisa diterima. Masalah kembali muncul dari pasukan Romawi yang masih ingin menguasai Perumaci. Miasan membawa jenderal Romawi untuk bertemu kepala suku Arati, yaitu Udiran. Sosok Udiran yang diperankan Bobby Dool sangat kejam dan haus darah. Udiran bersedia membantu Romawi bukan semata karena imbalan. Udiran sendiri sejak lama ingin menaklukkan Perumaci. Miasan menemui Kang Gufa mengabarkan informasi akan adanya serangan dari suku Arati. Kang Gufa disarankan menyerah agar tidak terjadi pertumpahan darah karena Arati dibantu pasukan Romawi. Kang Gufa sama sekali tidak gentar. Dia lebih memilih berperang daripada menyerah. Kang Gufa tidak takut menghadapi siapapun dan pihak manapun. Persiapan menyambut peperangan dimulai. Udiran mengirim 2 putranya terlebih dahulu untuk menggembosi kekuatan Perumaci. Saat itu Kang Gufa dan beberapa orang pergi mandi tanpa membawa senjata. Pasukan lawan yang dipimpin anak-anak Udiran melakukan penyerangan. Mereka terlalu ceroboh berani menyerang Kang Gufa. Kekuatan Kang Gufa bukan kaleng-kaleng meski tanpa senjata. Kang Gufa menggunakan batang pohon besar untuk melawan. Amukan Kang Gufa menumbangkan satu persatu musuhnya. Dalam pertarungan itu, Kang Gufa juga berhasil membunuh salah satu putra Udiran yang bernama Anggasan. Pertarungan jadi semakin sengit. Kang Gufa menggunakan tanduk banteng sebagai senjata. Pasukan Arati semakin banyak bertumbangan. Saudara Anggasan, Arkalan berusaha balas dendam, tapi kekuatan Kang Gufa benar-benar tidak tertandingi. Arkalan bukanlah lawan yang seimbang. Porufa datang membawakan pedang Kang Gufa untuk membunuh Arkalan. Hal yang tidak diduga, Porufa justru menyayat tangan Kang Gufa dan menusuk dada ayah angkatnya itu. Kang Gufa menunjukkan wajah sedih ditusuk oleh Porufa. Kang Gufa tidak pernah menyangka anak kecil itu menyimpan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Penduduk yang melihat aksi Porufa juga syok. Porufa justru pergi setelah berhasil menusuk Kang Gufa. Untungnya Kang Gufa masih mampu berdiri melawan Arkalan. Bahkan Kang Gufa berhasil membunuh Arkalan. Ayah Kang Gufa, Senti, memerintahkan semua penduduk untuk menangkap Porufa. Hukuman mati harus diberikan atas pengkhianatannya. Kang Gufa yang masih terluka tidak ingin anak kecil itu dihukum. Kang Gufa pergi mencari Porufa terlebih dahulu. Tapi niat baik Kang Gufa tidak dianggap. Porufa masih saja ingin membunuh Kang Gufa. Dendam yang ada pada diri Porufa dimaklumi oleh Kang Gufa. Hanya saja Kang Gufa tidak ingin mati sebelum memastikan keamanan rakyatnya. Biarkan aku melindungi rakyatku terlebih dahulu. Setelah itu, silahkan balas dendammu. Aku bersumpah atas tanah Perumaci, aku hanya akan mati di tanganmu, ucap Kang Gufa. Janji Kang Gufa membuat hati Porufa luluh. Porufa mau dibawa kembali ke Perumaci meski para penduduk menolaknya. Bagi mereka, Porufa harus dibunuh. Kang Gufa berusaha melindungi Porufa yang dilempari batu. Kang Gufa rela terluka demi menyelamatkan anak kecil itu. Situasi sedikit terkendali setelah ayah Kang Gufa, Senti, muncul. Keputusan Senti tetap sama, yaitu memberikan hukuman mati pada Porufa. Kang Gufa tetap pasang badan. Siapapun yang ingin membunuh Porufa harus melangkahi mayat Kang Gufa terlebih dahulu. Aku telah berjanji pada ibunya untuk menjaga keselamatan Porufa, tegas Kang Gufa. Senti bisa mengerti dengan prinsip putranya.
Senti kemudian memutuskan untuk mengasingkan Porufa ke dalam hutan. Biarlah binatang buas yang membunuh Porufa. Keputusan itu tidak bisa ditentang oleh Kang Gufa, tapi Kang Gufa akan ikut menemani Porufa di hutan. Akhirnya Kang Gufa dan Porufa pergi memasuki hutan pengasingan. Di sana banyak binatang jinak dan buas berseliweran. Contohnya ketika Kang Gufa sibuk menangkap ikan, Porufa diserang seekor buaya ganas. Porufa ketakutan karena buaya itu ingin melahapnya. Untung saja Kang Gufa datang tepat waktu. Kang Gufa berjuang melawan buaya. Demi Porufa, Kang Gufa rela mempertaruhkan nyawa. Dan hebatnya, Kang Gufa berhasil membunuh buaya itu. Kang Gufa merawat dan menyayangi Porufa sepenuh hati. Semua kebutuhan Porufa berusaha dipenuhi agar tidak sedih. Tapi Porufa masih saja menyimpan dendam. Kebaikan Kang Gufa sama sekali tidak dihargai. Syukurnya seiring berjalan waktu, sikap Porufa mulai berubah dan menyadari kasih sayang Kang Gufa. Di sisi lain, kematian dua putra Udiran memicu konflik semakin besar. Putra ketiga Udiran, Tapan, sangat marah saudara-saudaranya telah dibunuh. Orang yang paling murka tentu saja Udiran. Di hadapan mayat kedua putranya, Udiran bersumpah untuk balas dendam kepada Kang Gufa dan penduduk Perumaci. Udiran pasti akan membunuh Kang Gufa. Balas dendam mulai dilancarkan. Tapan bersama pasukannya menyergap sekelompok wanita Perumaci yang pergi ke hutan untuk mengumpulkan tanaman herbal. Tapan meminta para wanita itu memanggil Kang Gufa. Jika Kang Gufa tidak datang, mereka semua akan dibunuh. Kang Gufa terpaksa dipanggil dengan meniup keong. Suara keong itu sampai ke telinga Kang Gufa yang ada di hutan pengasingan. Mereka bisa komunikasi menggunakan suara keong. Kang Gufa memberi pesan yang hanya dimengerti oleh orang Perumaci. Isi pesan itu Kang Gufa tidak akan datang. Para wanita Perumaci yang sudah dibekali ilmu bela diri diyakini mampu melawan. Keyakinan Kang Gufa tidak keliru. Para wanita yang menang jumlah itu tampil garang membunuh lawan-lawannya. Tapan dibuat kelimpungan. Kemampuan bertarung penduduk Perumaci sungguh luar biasa. Mereka wanita-wanita tangguh. Anggota tubuh Tapan dihancurkan dengan tali. Satu lagi putra Udiran meninggal. Kekacauan itu tentu saja bisa memicu perang besar. Para tokoh dari 5 pulau berkumpul untuk mencari solusi terbaik. Udiran datang dengan penuh amarah. Tidak ada kata damai setelah kematian ketiga putranya. Udiran menabuh genderang perang. Orang-orang Perumaci yang datang dibunuh. Senti dan yang lain tidak sanggup melawan Udiran. Busur-busur panah yang menancap di tubuh Senti dikirim ke Kang Gufa menggunakan burung elang. Senti tidak takut mati karena putranya pasti akan membalas. Kematian Senti diketahui oleh Kang Gufa melalui pesan yang dibawa burung elang. Kini bukan hanya Udiran yang ingin balas dendam, Kang Gufa juga merasakan hal yang sama. Perang yang dikhawatirkan akan terjadi juga. Udiran membawa banyak pasukan menggunakan 300 kapal laut untuk menghancurkan Perumaci. Para penduduk Perumaci jadi ketakutan, apalagi mereka tidak memiliki pemimpin lagi. Kang Gufa juga sedang berada di hutan. Perhatian Udiran dan pasukannya tertuju pada banyaknya api obor di tengah hutan. Mereka mengira penduduk Perumaci bersembunyi di sana karena ketakutan. Udiran pun memerintahkan pasukannya mengubah arah ke hutan untuk melakukan penyerangan. Ternyata obor-obor yang menyala di hutan adalah tipu muslihat Kang Gufa untuk melindungi Perumaci. Kecerdikan Kang Gufa berhasil memperdayai Udiran. Pasukan Udiran turun di hutan tanpa menyadari masuk jebakan. Kang Gufa telah mempersiapkan diri menghadapi ribuan musuh yang datang. Porufa khawatir dengan keselamatan Kang Gufa. Bagaimana mungkin Kang Gufa akan melawan begitu banyak orang? Tapi Kang Gufa yakin tidak akan kalah. Sesuai janjinya, Kang Gufa hanya akan mati di tangan Porufa. Rupanya Kang Gufa telah menyiapkan banyak jebakan dan perangkap.
pasukan Udiran mulai dipanah dengan api. Kanggufa juga menyerang lawan-lawannya dengan ular dan kalajengking. Sungguh tidak terbayangkan keberanian dan kehebatan Kanggufa. Dia sendirian mampu melawan ribuan orang. Batu-batu besar dilepas untuk menghantam lawan. Ratusan pasukan Udiran tewas dalam waktu singkat. Musuh yang tersisa masih banyak. Porufa muncul membawakan pedang Kanggufa. Kali ini Porufa memberikan dukungan penuh. Tidak seperti sebelumnya yang menikam Kanggufa secara licik. Kanggufa sangat bahagia melihat Porufa tidak lagi menyimpan dendam. Kebahagiaan itu membuat Kanggufa semakin bersemangat melawan musuh-musuhnya. Keperkasaan Kanggufa terhenti setelah terdengar teriakan Porufa. Rupanya Porufa dibawa paksa oleh salah satu anak buah Udiran. Kanggufa berusaha mengejar Porufa yang telah dibawa ke kapal laut. Di hadapan Udiran, Kanggufa mengamuk mencari Porufa. Anak buah Udiran dibunuh. Udiran ingin membuang Porufa ke tengah laut menjadi santapan ikan hiu. Kanggufa bergerak cepat menarik tali agar Porufa tidak terjatuh. Situasi jadi sangat dramatis. Porufa bergelantungan, Kanggufa berjuang tetap menarik tali. Sialnya Kanggufa kesulitan mengangkat Porufa karena masih harus melawan anak buah Udiran. Tidak lupa Kanggufa memberikan Porufa kapak untuk melawan ikan hiu yang mendekat. Kanggufa juga tidak putus asa terus menarik tali. Situasi itu dimanfaatkan oleh Udiran. Kanggufa diserang, dihajar, dan disiksa. Apapun yang terjadi, Kanggufa tetap tidak melepas tali di tangannya. Kanggufa menerima semua pukulan dan siksaan Udiran asal tali tidak terlepas. Pada akhirnya, Udiran mencekik Kanggufa. Porufa hanya bisa menangis melihat perjuangan dan pengorbanan ayah angkatnya itu. Porufa memohon agar Kanggufa melepas tali di tangannya, tapi Kanggufa tidak mau. Padahal Kanggufa mulai kesulitan bernafas. Porufa tidak sanggup lagi melihat penderitaan Kanggufa. Porufa memutus sendiri tali itu dengan kapak. Porufa pun jatuh ke laut dimakan ikan-ikan buas. Kanggufa tidak pernah menyangka Porufa akan mengorbankan dirinya seperti itu. Amarah Kanggufa membara. Saat itu juga Kanggufa mencekik Udiran dengan tali. Semua amarahnya dilampiaskan. Kanggufa membunuh Udiran tanpa ampun. Kematian Udiran belum mampu menenangkan Kanggufa yang telah kehilangan Porufa. Kanggufa merasa sangat berhutang nyawa kepada Porufa. Seharusnya Kanggufa yang melindungi Porufa. Kanggufa bersumpah akan membalas pengorbanan Porufa. Kembali ke masa modern di tahun 2024, Francis telah menyadari hubungannya dengan Zeta. Mungkin sumpah Kanggufa di masa lalu membuatnya bereinkarnasi menjadi Francis. Tanpa pikir apapun lagi, Francis bersama Colt, Angela, dan rekannya mengikuti Zeta melalui alat pelacak. Lokasi tempat Zeta dijaga ketat. Francis dan Colt menyerang tempat itu. Masalahnya Zeta akan dibawa terbang menggunakan pesawat. Francis berusaha melakukan pengejaran dengan melompat ke pesawat. Adegan semacam itu mengingatkan Francis pada potongan-potongan masa lalu ketika Kanggufa berusaha menyelamatkan Porufa. Bedanya Kanggufa jauh lebih tangguh dibandingkan Francis. Kemampuan Francis memang tidak bisa disamakan dengan Kanggufa. Francis kalah telak. Sampai-sampai Francis akan jatuh dari pesawat yang sudah terbang di udara. Zeta yang sedang terikat mencoba menggunakan kekuatan pikirannya untuk membuat pesawat mendarat kembali. Tindakan Zeta membuat kepalanya sakit dan melemah. Tapi itu dilakukan demi menyelamatkan Francis yang bergelantungan. Francis sendiri tidak ingin Zeta mengorbankan dirinya seperti yang pernah dilakukan Porufa untuk Kanggufa. Apalagi kepala Zeta yang sangat berharga akan dipotong untuk dibawa ke laboratorium. Francis bangkit menyelamatkan Zeta. Kali ini Francis merasa seperti menjadi Kanggufa. Francis menghancurkan semua lawan-lawannya. Francis benar-benar merasa seperti Kanggufa. Dia juga melihat Zeta layaknya Porufa. Hal yang sama terjadi pada Zeta. Hebatnya Zeta mulai bisa bicara dan memanggil Francis dengan nama Kanggufa. Francis sangat bersyukur berhasil menyelamatkan Zeta. Mereka saling peluk cium seperti ayah dan anak yang baru bertemu setelah berpisah ratusan tahun. Lalu, apakah masalah sudah beres? Tentu saja tidak, guys. Di masa lalu, kematian Udiran dan ketiga anaknya mengundang musuh baru. Dialah Ratanggasan, putra tidak sah Udiran dari istri selir.
Sosok Ratanggasan yang diperankan Karti jauh lebih mengerikan dibanding ayahnya. Ratanggasan bersumpah tidak akan menduduki tahta ayahnya sebelum membunuh Kang Gufa. Di masa modern, Ratanggasan telah bereinkarnasi menjadi komandan pasukan Rusia bernama Ryan. Komandan Ryan sudah menyadari siapa dirinya. Pertarungan besar akan terjadi antara Komandan Ryan menghadapi Francis. Sepertinya di masa lalu pernah juga terjadi pertarungan besar antara Ratanggasan melawan Kang Gufa. Kabar baiknya, Francis memiliki Zeta yang sudah mulai bisa mengendalikan kekuatannya. Zeta mampu mengangkat benda seperti mobil dari jarak jauh. Keseruan ceritanya akan dilanjutkan oleh sutradara film melalui Kang Gufa bagian kedua. Kita tunggu saja ya. Dan akhir kata, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalam semuanya.